untuk mereka juga. Dan Lilia ini untuk facehugger agar nggak bisa nge-clear lane dengan cukup cepat. Dan gila juga adalah respons dari Aura. Oke, Link first pick sih kalau mau. Kelas Link ini lepas Aura Fire. Gila, dia berani banget Opung Wawa. Ini karena menjadi salah satu, lihat kita tahu berapa banyak Link di ban ketika ketemu Albert, bener gak Opung Wawa? Betul, betul. Dan sekarang dilepaskan juga jadi menjadi suatu faktor pertimbangan untuk Arkehosi. Ada apa ini? Kenapa Aura Fire udah nge-ban Link? Dan itu dia, Oji menjawab pertanyaan kita semuanya. First pick langsung ada Link. Gue merinding, sumpah gue merinding. Karena ini bener-bener, ini pertemuan dua jungler yang sedang menjadi sorotan mata di MPL Season 8. Esmeralda sudah menjadi pilihan dan bahkan Hayabusa dia nggak mau Link. Oke, dia nggak mau Lancelot, dia maunya Hayabusa. Hayabusa one by one situation dengan seorang Link Albert. Tapi ingat, jangan lupa, Variety memang luar biasa dari kemarin bertanding. Tapi mereka lupa, Link Albert win rate-nya 100% Opung Wawa. Oke. Di sini dari Aura Fire apakah memang mereka sudah mempersiapkankah untuk berhadapan dengan Link? Karena kita tahu diadu dengan Hayabusa yang ada kemungkinan juga bisa dipakai oleh Arkehosi, tapi nope. Langsung aja memang secure ke arah hero milik Albert sendiri. Dan ada Esmeralda, ada Hayabusa, yang berarti Arkehosi mereka bisa melakukan pressing ke buff milik Aura Fire untuk pertama kalinya. Dan kalau dilihat dari komposisinya ini, Johet masih ada sebenarnya kalau mau diambil sekarang bagi Arkehosi. Tapi Johet agak beresiko ketika berjumpa dengan Esmeralda karena bisa disedot untuk shieldnya sendiri. Tapi ya situ dia, Johet dan juga Lunox menjadi jawaban singkat dari Arkehosi. Dan langsung tanpa pikir panjang juga Joe oleh Aura Fire. Oji. Opung Wawa, ini untuk Aura Fire ada hashtag buat mereka. Bener-bener buat kalian semua yang denger para Riki Kingdom dan juga para fans dari Aura Fire. Aura, lucky, fearless. Mereka lucky sekali berani ngelepas Link dari Albert. Lucky. Kayak gitu Talia. Lucky. Nanti kalau kita ngomong nggak bisa gitu dong. Waduh. Aura Fire, lucky gitu. Lucky, oh ya, mantap, oke. Aura Fire, lucky. Nah, mantap Opung Wawa, silakan Talia. Iya, harus ada penekanannya ya. Iya benar. Tapi kita di sini juga sudah melihat adanya Eudora yang langsung di-ban aja dari Aura Fire. Mengingat beberapa kali kemarin Sin ini sempat menggunakan Chang'e. Akankah kali ini Chang'e-nya dipertontonkan lagi ke kita di match yang kali ini, atau justru mungkin menggunakan Esmeralda? Karena selain Chang'e, kemarin RRQ berhasil mengambil kemenangan atas Esmeralda yang dimiliki Sin ini. Dia benar-benar nyulik dari area belakang, tapi ternyata Esmeraldanya ini udah di tangan seorang Keira dan Parsha. Wow, Parshanya ditutup bersama dengan adanya Saber. Tidak ada lagi Hero Lock dan juga Area of Effect. Sejauh ini Lancelot belum kita lihat dari tangan Variety. Akankah Lancelotnya nggak ada, digantikan dengan Hayabusa nih Ranger Mas? Ya, makanya aku bilang kayaknya mereka nggak mau one by one situation Lancelot, tapi mereka maunya seorang Hayabusa. Tapi kalau menurut aku memang kalau misalnya Hayabusa ini, siapa duluan yang gunain ultimate dia yang kalah ketika one by one situation oleh seorang Hayabusa dan juga Link. Karena yang duluan pakai ultimate itu bisa dihindari semua. Oke, kita anggap Hayabusa pakai ultimate, udah bisa dihindari sama Linknya. Malah kebalikannya bakal dibantai balik. Kalau ultimate dari Link, Tempest Sobat udah dipakai duluan, Hayabusa tinggal masuk aja pakai Shadow Kill. Jadi ini benar-benar tinggal cari aja siapa yang duluan ultimate. Tuh lihat semua di kolom komentar juga Link versus Lancelot lah, Link versus Lancelot. Tapi tenang, masih ada game kedua. Tentunya semoga masih ada pertandingan untuk Link Albert selanjutnya. Dan Arkehosi sudah mengamankan Kadita dari Godiva. Lord Godiva, respect band for Lord Godiva kali ini. Talia tidak akan boleh bertanding. Godiva di garis depan dengan Kaditanya, yaitu Godita. Setuju banget, Godita dengan Kaditanya yang masih 100% win rate sejauh ini oleh Godiva, bener-bener di respect ban oleh Arkehosi. Tapi tenang, dari Godiva sendiri dia masih banyak banget dari segi hero poolnya, dan kita akan melihat adanya Alice yang bakal dikomboin dengan Ruby. Dua frontliner yang cukup kuat sudah datang dari Arkehosi. Dengan adanya Ruby, dia cukup bisa menjadikan stopper bagi Hayabusanya itu sendiri ya, Om Wawa. Betul. Ruby di sini akan menjadi faktor penentu untuk menahan Esmeralda bersama dengan Hayabusa. Apalagi down run 0,5 second, I'm offended 0,5 second. Jadi ada total kira-kira ke hold di sana 1,25 second lah. Kalau dengan cooldownnya semuanya.
Dan itu ngebuat Hayabusanya nggak nyaman banget untuk bisa masuk. Sedangkan berkebalikan, untuk Link sendiri kali ini harus berhati-hati terhadap adanya Way of the Dragon. Dan baru ada satu sisi single target lock yang dimiliki oleh Aura Fire. Yang berarti mereka juga harus berhati-hati karena Link bakal bisa nge-split out. Dan hero untuk Godiva sudah kita dapatkan sekarang. Penggunaan untuk Marty sendiri yang berarti bahwa bakal ada efek knock up yang sangat mengganggu sekali bakal keluar dari sana Ranger Emas. Yes, bener banget Opung Wawa. Kita lihat di sini para pemain dari tim Aura dan juga tim Hierarchy mereka udah bersiap-siap. Dan apakah cerita di dongeng-dongeng kali ini akan terbukti di Land of Dawn ketika sang raja menumbangkan dan bahkan menghempaskan sang naga ke lautan. Tapi bahkan malah sebaliknya. Ini adalah plot twist yang dimiliki seorang naga yang akhirnya terbangun dari tidur dan bangkit menghancurkan kerajaan dari Hierarchy Hoshi. Thalia dari grafiknya, Thalia memilih ke arah mana Thalia? Wah, kalau aku sih melihat grafiknya aku suka dengan Hierarchy ya, dengan adanya Link. Oke, Link kalau Om Wawa? Wah, agar Link win rate-nya 100%, mari kita pilih Link. Oke, dua Aduh. untuk Oji, Link. Oji, Langsung Oji, aja kita menuju. Oji, jujur aja ini biar adil aku ke Hayabusa. Ya kan, 2-1 it's okay no problem. Tapi kita langsung buktikan saja di Land of Dawn. Aura Fire versus Hierarchy Hoshi dan dipandu oleh Ranger Mas, Thalia dan juga opungku tersayang Om Wawa. Silakan Thalia. Yap, ini dia, lihat bagaimana dari Godiva, dia bandel banget, sudah langsung ingin memotong pergerakan dari Hierarchy. Albertnya mencoba untuk diganggu, tapi sayang sekali situ juga sudah ada Finn yang langsung memukul mundur pergerakan seorang Martis dari Godiva. Langsung di backup serentak dengan ada Kabuki dan juga Facehugger mencoba untuk membalaskan lagi, dan flame shotnya terkena karena seorang Finn langsung aja diharas oleh Godiva, tapi sayang sekali justru Godiva yang harus terkena punishment dan first blood. Berhasil kali ini dikantongi oleh Hierarchy. Lihat Albert gak dikasih space untuk dapetin satu buah purple buff. Tapi Albert dengan gagah berani melaju ke arah purple buff lagi dan pakai R7. Dengan sigap cepat dan tepat berhasil mengusir seorang Keira yang mengganggu pergerakan dari seorang Albert adiknya. Tapi Keira di depan sana memukul mundur seorang R7, gak mau kasih lebih pergerakannya. Godiva dengan Mortal Coil-nya mengganggu VYN yang gak bisa melakukan rotasi. Bahkan di sini Aura Fire kehilangan sedikit momentum dengan 300 gold yang dimiliki oleh tim Hierarchy Hoshi. Opung Wawa. Masih untuk di early jadi masih bisa ditahan juga. Tapi kalau kita lihat memang pergerakan dari Albert sedang ditahan oleh Aura Fire. Mereka nggak mau untuk bisa cepat mendapatkan buff demi buff bagi Albert sendiri. Tapi double buff untuk Albert apakah akan bisa dipertahankan untuk di buff yang kedua dan juga untuk di buff yang ketiga, karena di sanalah momen yang paling penting Ranger Mas. Oke, Lazarus Shadow Kill dikeluarkan, first blood kali ini udah nggak ada dan bakal jadi poin yang kedua. Ternyata tersangkut satu bar retribution. R7 masih mau lebih, Tempest of Blade dikeluarkan, Variety menjadi pilihan dan bahkan Albert gak dapetin pedangnya kali ini. Mencoba untuk bertahan, Variety masih ada Quad Shadow menuju ke arah belakang, Albert gak ada Tempest of Blade lagi. Dan bahkan Variety dan juga Albert tak ada yang tumbang sama sekali. Gak ada yang mau turtle, mereka reset kembali. Mereka tidak mau team fight yang memaksakan. Oh my god, Aura bermain Kating yang luar biasa ini. Mungkin Kating dari Aura berbeda sekali nih dari season-season sebelumnya di sini Thalia. Yes, ini dari Aura dia mencoba untuk kiting dan lebih sabar lagi nampaknya, karena kita melihat sejauh ini kita memasuki menit kedua, masih di bawah menit kelima, tapi sudah ada perbedaan network yang tidak terlalu jauh karena dari kedua belah tim saling tukar jual beli aja. Sementara itu Keira di area top langsung tertarik dengan ada satu buah ammo pendek dan langsung menjadi instant punishment 2 lawan 1 di area atas. Begitu pula dengan ada Turtle yang kali ini mencoba diganggu dengan ada Finn, tapi langsung menjadi samsak di area depan. Finnnya sudah harus hilang, sudah harus ditumbangkan. Variety cukup karat, dia harus balik, tapi Shadow Kill langsung di pop up bersama dengan ada satu buah Tempest of Blade. Godiva menjadi incaran, begitu pula dengan ada Albert yang ternyata harus ditumbangkan satu untuk satu di area Turtle kali ini Ranger Mas. Tapi Albert sebelum ditumbangkan masih bisa mendapatkan satu buah retribution terhadap seorang Turtle dan bahkan Bang Sin. Di arah bottom lane bakal fokus dapetin satu buah turret terlebih dahulu. Keira bakal di cover oleh R7 dan bahkan R7 tidak sendiri. R7 bersama dengan seorang VYN bakal coba dilempar ke arah belakang. Keira bakal coba ditangkap. Emang Vendor belum dikeluarkan dan Keira pun mas out kali ini. Bahkan Clay dengan Darkening yang udah datang dan sedikit terlambat. Godiva masih berada di arah rumput Mortal Coil ke arah belakang dan bahkan R7 menjadi pilihan keduanya. Dia masih punya decimator, tapi Albert is coming. Ini menuju ke arah top lane para pemain dari tim Hierarchy Hoshi masih mendapatkan satu keuntungan lebih dibandingkan Aura Fire. Opung Wawa.
Yap. Ya, kalau kita lihat di sini Keiranya benar-benar ditargetkan oleh Arkehosi, gak bakal dibiarkan mendapatkan item lebih cepat lagi. Padahal ya Keira di sini adalah dia posisinya adalah di XP lane. Dan kalau kita lihat bagaimana dari Arkehosi sangat kolektif sekali untuk selalu menyerang arah dari Keira. Terbukti bahwa Keira sudah 2 kali harus terpick off juga, namun Kabuki ternyata menyelesaikan heptasi sangat cepat sekali Ranger Mas. Alright, betul sekali. Tapi kali ini kita lihat 1 poin diamankan dari seorang Kabuki. Kabuki must down. Tapi FAN masih mau lebih. Vesager masih menjadi pilihan. Godiva mengganggu pergerakan di depan dengan Mortal Coil-nya. Albert standby opposition. Bakal coba dipasang menuju ke arah Purple Buff. Variety, 1 by 1 situation. Tapi ternyata tidak, kawannya cukup banyak. 3 versus 3. Aura versus Arkehosi. Dapat sampai dikeluarkan. Tampakkan retribusi dari Albert. Berhasil mendapatkan 1 buah Purple Buff. Albert mencoba bertahan. Tapi ternyata Albert memilih untuk mundur. Polystar pun bukan Polyfoxstar. Memberhentikan pergerakan dari seorang Deden Bogor. Dan bahkan kali ini Keira menggunakan flickernya dapetin 1 poin dan 2 upgrade yang baik Kabuki. Wow, 2 poin untuk tim Aura Fire. Wawa. Wow, permainan yang sangat berani sekali tadi, tapi harus mengorbankan 2. Clay bersama dengan Finn Purple Buff juga masih bisa diamankan oleh Aura Fire tadi, diamankan oleh Godiva. Jadi gak terlalu berimpact sebenarnya karena jungler dari Aura Fire juga adalah Hayabusa yang dimana kita tahu banget masih bisa jalan tanpa adanya purple buff. Sangat berbeda jauh kalau Link yang gak mendapatkan purple buff kali ini juga. Dan tempo agak sedikit melambat. Lunox kali ini dengan Clock of Destiny. Jawhead sudah punya Dreadnought Armor. Untuk Linknya masih menunggu untuk mendapatkan 1 buah Demon Hunter Sword. Dan itu dia, sudah selesai untuk Demon Hunter Sword. Alice Clock of Destiny dan Husklow untuk Ruby bagi R7. Sedangkan War Axe bagi Hayabusa yang pastinya 1 kali hitnya bakal sakit banget. Apalagi kalau dia sudah melepaskan Shadow Kill-nya, Talia. Yap, dan itu dia, turtle-nya berhasil diamankan oleh Link. Walaupun demikian, Kabuki melihat adanya free space yang dibuat di area bottom lane. Dia mencoba untuk mendapatkan 1 buah objektif. Dan langsung dibantu dengan adanya Sin. Dia langsung meng-cut pergerakan dari seorang Chow. Gak mau sampai inner turret-nya justru berhasil lagi diambil oleh Kabuki. Sementara di area mid lane sudah langsung dibuka aja dari Bash-nya. Sementara itu dari Keira di area top lane. Terkena Tempest of Blade yang langsung dipop oleh Albert. Cukup sekarat, gak bisa kemana-mana. Dan bahkan langsung terkepung dengan ada R7, Esmeralda-nya tumbang. Keira harus langsung dihilangkan dari Land of Dawn, Ranger Mas. Yes, 2 harus hilangkan. Dia pemain dari tim Arkehosi mendapatkan 1 buah free turret dari top lane ditambah dengan 1 buah Keira. Poin yang luar biasa menguntungkan untuk tim Arkehosi. Aura Fire masih dapat farming terlebih dahulu dan bahkan Kabuki melakukan rotasi ke arah top lane dan Albert tidak boleh lupa dengan peran penting Kabuki. Ketika Tempest of Blade selesai, the Well of Dragon dilakukan ke Albert bakal bisa menghujam jantung dari seorang Albert. Tapi lihat dari opini Omawa, bagaimana untuk tim Aura Fire bisa memenangkan pertandingan ini? Karena kita lihat Arkehosi sudah pasti memantapkan diri untuk menuju ke arah late game-nya dengan power yang mereka miliki. Benar, dari Aura Fire gue rasa mereka harus bisa menolong ya. Lebih ke arah Keira juga, Keira akan menjadi salah satu source damage-nya untuk di late game-nya nanti. Dan kita lihat untuk Claire's Gold by Livin, by Mandiri Sin ada di atas, di titik puncak bersama dengan Kabuki juga. Jadi kedua pemain ini sama-sama kuat dari melakukan farming gold, Talia. Yap, dan itu dia, lihat di arah mid lane sudah ada setup, langsung ditabrakin aja dengan asap Force ini miliki Levin. Dan langsung Godivanya menjadi incaran bagi Albert. 1 hit ke arah target, tapi Soplage pun dia langsung di-pop up untuk mengasket skill dia. Tapi ternyata terkena 2 Dragon. Tapi ternyata langsung dibantu aja, nggak sempat. Linknya sudah hilang, tapi ternyata 4 pemain dari Aura berhasil ditumbangkan. Menyisakan kali ini Keira sendiri di arah mid lane dan langsung dibantu dengan pergerakannya Facehugger. 1 objektif terpenting yang dimiliki oleh Aura Fire. Mid lane-nya sudah hilang, otomatis jungle-nya bakal lebih terbuka lagi untuk Arkehosi menginvade ke arah mereka, Ranger Mas. Yes, betul banget sekarang betul. Tapi kali ini para pemain dari tim Aura mencoba melangsungkan team fight. Tapi ternyata Esmeralda tuh offside. Terlalu birahi, terlalu nafsu. Bergeraknya tidak boleh seperti itu. Karena ini bakal menjadi 1 buah hantaman. Albert is coming menuju ke arah Purple Buff. Ingat, Albert retributionnya kalau sampai salah ini bakal menjadi bahaya. Dan bahkan PYN di sana mengganggu pergerakan dari Variety. Gak berhasil melakukan retribution. Albert take the Purple Buff. Sedangkan langsung ada singa Albert dan terjatuh. Tapi sampai ke arah belakang. 1 poin diamankan. Gak berhasil diamankan Albert. Dan Albert still survive in the jungle kali ini, Talia. Wow, Albertnya masih selamat. Bahkan ternyata Variety-nya yang harus ditumbangkan sudah hilang. 1 pemain jungle yang dimiliki oleh Aura Fire. Kali ini Facehugger menjadi incaran bagi Sin. Langsung diserap semua dengan ada 1 buah blood. Oh, tapi seorang Facehugger Kaguranya langsung mundur. Gak mau terlalu overcommit dan dibiarkan aja. Diberikan dengan free-nya 1 inner turret di area mid lane, Omawa.
Benar, dan di sini Clay ini sudah berbahaya banget. Dia udah punya clock off. Di sini ada Lightning Cruncher, itu sakit banget untuk Lunox-nya. Berulang kali kita melihat bagaimana damage yang diberikan oleh Clay. Berhasil memberikan juga Clay-nya 5 kill point dari Aura Fire. Mereka harus bisa bertahan, dan Kagura belum ada. Lightning Cruncher masih mengarah ke sana, dan gue rasa kalau sudah punya Lightning Cruncher akan bisa memberikan pukulan balik juga ke RRQ Hoshi. Dan lihat bagaimana Sin sabar banget, dia tunggu di dalam semak-semak ini kita lihat. Yep, itu dia langsung aja ditendang dengan ada satu mode Wave Dragon dan instant punishment shutdown dari seorang Sin. Harus berhasil ditumpangkan di area top lane, Ranger Mas. Tapi lihat di sana ada 1v1 situation dari seorang Variety dan juga Link. Tapi ternyata di sisi lain, Pesaker bakal coba dikejar begitu saja. Kira mencoba untuk membantu pergerakan. Dan bahkan kali ini Clay di depan sana menjadi satu portal kali 24 jam. Kira mencoba untuk memukul mundur para pemain dari tim RRQ Hoshi, tentunya R7. Gak bisa berbuat banyak. Satu buah coach shadow diberikan. Digocek ke arah belakang. Dan ternyata tersangkut begitu saja Variety. Nggak ada coach shadow lagi. Dan this is Variety must down. Ketika 1v1 situation dengan seorang Albert Omuwawa. Yes, permainan yang saling tarik ulur satu sama lain, dan ini cepat banget secara tempo kalau kita lihat dari kill point-nya, Talia. Yep, itu dia. Open Detector connect ke arah Keira dan juga Godiva, tapi langsung dicicil aja dari seorang Vinya. Di arah sana dari sisi lain juga sudah ada Tempest of Blade yang langsung dilontarkan, membuat instant punishment terhadap Facehugger 2. Kali ini dari Godiva dan juga Facehugger harus hilang. Otomatis Albert dengan mudahnya, dengan free-nya langsung mengamankan purple buff yang dimiliki oleh Variety, Ranger Mas. Yes, ini bukti bahwa kalau misalnya Albert dengan Link-nya ya kan, banyak yang bilang, wah Albert doang nih, Albert eSport. No, lihat Albert yang di shutdown 2 kali. Dia bahkan yang memberikan assist 8 untuk kawan-kawanannya. Tandanya di sini Albert memang jadi salah satu ujung tombak, tapi bukan berarti kawan-kawannya tidak tajam seperti Albert. Dan kita lihat Aura Fire ini harus memainkan tempo yang lebih lambat lagi. Menurut aku dengan kemenangan tim fight jauh dari Aura Fire, mereka tuh terlalu terbuai, Opung Wawa. Mereka terlalu nyaman dengan tempo seperti itu, dan bahkan diatasi oleh RRQ Hoshi nggak mau ngikutin temponya. Nah, Aura Fire sekarang malah harus sebaliknya. Dia jangan sampai mau ikut ke tempo RRQ Hoshi kalau dia mau memainkan game yang pertama ini. Justru karena di game pertama aku lihat Albert Link-nya oke, memang jago, tapi tidak sebersinar seperti game-game sebelumnya. Ini membuktikan dengan adanya equal team fight yang dilakukan oleh para pemain dari tim Aura Fire. Lihat, Pesaker menuju ke arah belakang, yang over tadi dikeluarkan. Albert jadi pilihan, dan Albert masih coba untuk bertahan. Dan bahkan kali ini Godiva Godiva tidak bisa berbuat banyak. Pesaker dan bahkan Albert Temple Soblet ke arah belakang, coba dapetin Pesaker di sisi. Double kill, Kabuki dua yang berhasil mendapatkan Albert. Pesaker di depan sana, Variety masih bisa bertahan. Sin, Clay, Pin, R7, Variety versus everybody. Kali ini mencoba untuk bertahan dan gak bisa lagi. Goodbye Variety down, Albert down. Dua jungle menjadi pilihan dari kedua belah pihak. Opung Wawa. Yes, gak ada jawaban sama sekali dari Alice. Kita melihat bagaimana Sin bebas banget untuk bisa terbang ke bagian tengah dari pemain-pemain Aura Fire, dan bahkan mendapatkan point kill juga. Dan hanya dengan menyisakan Kabuki saja, kita tahu banget hanya dengan Chow saja pastinya hanya akan menumbangkan satu target, karena dengan skillnya dia single target lock. Sedangkan kalau kalian pengen lihat mungkin untuk video-video yang lainnya, kalian bisa langsung menuju ke snack video, karena di sana juga pastinya akan ada montage bahkan dari match ini, Talia. Yap, itu dia. Jangan lupa buat vote momen game favorit kamu ya, karena kamu mendapatkan kesempatan untuk mempunyai skin gratis dari Snake Video. Dan kita melihat di area mid lane sudah ada pergerakan rotasi ke arah top lane, membantu pergerakan dari R7 yang mencoba untuk mengganggu orange buff yang dimiliki oleh Variety. Yang opportunity sudah di pop up, dan Sin-nya lihat bagaimana dia benar-benar mengincar ke arah seorang Facehugger-nya. Bahkan Keira-nya langsung diinjektor ke arah belakang, dan Godiva langsung dieksekusi terakhir oleh seorang Albert dengan Link-nya langsung bergerak ke arah mid lane, coba untuk mendorong. Berapa satu lagi inhibitor tarik di arah tengah, dan Kabuki tidak bisa berbuat banyak. Dia harus merelakan satu inhibitor taretnya, Ranger Mas. Alright, dan tentunya inhibitor yang sudah ompong di gigi tengah membuat para pemain dari tim Aura Fire mencoba untuk bertahan. Tapi lihat, langsung ada satu Falling Star Moon. Sin masih coba untuk bertahan. Lihat, dengan blotot yang dimiliki bahkan Keira menuju ke arah belakang, dipaksa sama Bang Sin, dan bahkan langsung didapatkan kalau dia dan Moker, dan bahkan di sini posisi lain dan didapatkan. Shutdown dibalikan kanannya, tapi Variety masih bisa bertahan. Lord terbuka dengan sangat bebas. Bang Sin menahan semua damage yang diberikan Aura Fire, dan this is Lord untuk sang raja dari skala raja. Bang Sin, dan bahkan real time win probability menuju ke 66% Talia.
Yap, ini dia real time by Samsung Galaxy S Series 66% dipegang oleh RRQ. Tapi tunggu dulu, masih ada kesempatan bagi Aura Fire untuk membalikkan momentum. Lihat bagaimana seorang Variety mencoba untuk mendapatkan Purple Buff dan bahkan berhasil dengan satu buah Retribution yang terakhir. Tapi Albert langsung marah, dia langsung ingin membalaskan dendamnya dengan ada satu buah Temple of Blade yang dibalaskan dengan Shadow Kill. Variety masih bisa membayang time untuk mundur, tapi langsung diincar aja dari Godivanya. Skin benar-benar menyerap semuanya dengan ada satu buah Bloodout di area depan Ranger Man. Yes, bakal udah masuk Bapak Lotte terhormat menuju ke arah base-nya. Variety mencoba dikasih depan, tapi dapat diberikan dari Godiva terlalu sakit. Bahkan dari seorang Keira mampu menahan Lord-nya. Lord berhasil dihilangkan, tapi Super Minion belum. Super Minion masih mereka harus tahan. Sedangkan Bangsit, Clay, dan juga seorang VR menarik satu dan dan juga lihat combo-combo Chopra. Keira berhasil hilang, dua harus hilang. Menuju ke arah belakang. Salah Variety malah dikejar oleh Unstoppable, tapi ternyata Shadow Kill belum dikeluarkan. Dan bahkan Albert tersisa seberapa darah terakhir. Albert pun tumbang, Shadow Kill dikeluarkan. Triple kill from Deden Bogor, dan bahkan Variety harus tumbang kali ini. Media tidak bakal looking for Savage. Savage harus diamankan oleh Deden Bogor. Savage from Hierarchy.